Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Desita Tia Cahyani, dalam acara Ngobrol Penuh Inspirasi. Kali ini saya bersama dengan seorang narasumber yang berprestasi, yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, yaitu beliau adalah Ibu Lia. Ibu Lia ini merupakan seorang guru kelas di SD Negeri 1 SD Negeri Jatisawit dan pemilik sanggar tari Manggar Senjanja. Iya, betul. Selain itu, beliau juga memiliki banyak prestasi dalam bidang seni. Di antaranya, juara 1 lomba menyanyi tunggal Korpri tingkat Kabupaten Sleman tahun 2022, Ibu. Betul, ya. Lalu juara 1 lomba menyanyi tunggal Korpri tingkat Kabupaten Sleman tahun 2019. Ya. Juara harapan 2 menyanyi tunggal DWP Provinsi DIY tahun 2021. Mohon maaf Ibu, untuk DWP itu itu Dharma Wanita Persatuan. Iya. Berarti Ibu ini mengikuti banyak komunitas. Iya, betul. Sebagai banyak organisasi di Kabupaten Sleman. Iya. Lalu juga juara harapan 2 menyanyi tunggal PGRI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Juara 1 lomba mocopat guru tingkat SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2018. Juara harapan 1 lomba sesurah tingkat Kabupaten Sleman kategori umum. Ya. Wah, banyak sekali ya prestasi dari Ibu Lia ini. Untuk lebih jauhnya, kita akan ngobrol bareng dengan Ibu Lia untuk berbagi pengalaman dalam karirnya. Oke, siap. Selamat sore Ibu Lia. Selamat sore Mbak Sinta. Bagaimana kabarnya? Manggilnya Mbak Sinta apa Mbak Desinta ini? Kalau seringnya di kampus itu Desinta, kalau di rumah Sinta. Oh gitu. Ya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sampai saat ini diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Masih bisa bertemu dengan Mbak Sinta di gubuk sini. Ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Bagaimana Bu? Apakah sudah siap untuk berbagi pengalaman Ibu selama Insya Allah. ini? Siap selalu. Baik Bu, saya mulai pertanyaannya ya. Yang pertama, bagaimana sih perjalanan Ibu Lia sehingga sukses sampai sekarang ini? Boleh diceritakan Bu? Oke, baik. Kalau dibilang sukses sih masih merangkak ya Mbak sampai saat ini. Saya kalau sukses itu ya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk selalu belajar ya. Memang perjalanannya tidak sesingkat atau instan ya, memang penuh dengan perjuangan sekali karena mulai dari saya sekolah, kebetulan saya dulu SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Kemudian saya lulus tahun 2001, kemudian saya pada saat SMKI itu saya banyak belajar sekali tentang bagaimana menyalurkan bakat tentang seni. Kemudian saya kan senang nari ya dulu ya, jadi saya senang nari. Akhirnya saya melanjutkan ke SMKI. Di sana saya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama dalam bidang menari. Kemudian kesempatan-kesempatan untuk pentas, kemudian di keraton, kemudian belajar tentang tata rias, tata busana, tentang karawitan, tentang vokal dan lain sebagainya. Di situ memang benar-benar dipelajari betul. Kemudian di tahun 2001 saya lulus, saya masuk ke UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Itu saya mengambil pendidikan seni tari. Kebetulan menggunakan jalur, kalau dulu PPUD, kalau sekarang bidik misi ya. Nah itu SNBP. Ya, SNBP. Nah itu saya ikut jalur itu. Kemudian alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Saya banyak mendapatkan ilmu tentang seni, kemudian tentang belajar apa saja tentang karawitan. Saya di UNY juga aktif di UKM, komunitas Kamasetra. Oh ya, di Kamasetra itu saya benar-benar digojlok. Jadi biar pengalaman selain akademisnya juga yang non akademis itu
tetap berjalan seiringan seperti itu. Kemudian saya lulus tahun 2007, agak molor karena aktif di komunitas. Ya, tapi iya betul. Alhamdulillah saya selalu jadi mahasiswa berprestasi selama selama kuliah di UNY itu banyak sekali piala, banyak sekali sertifikat. Kemudian saya mewakili UNY untuk Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional juga. Seperti itu. Kemudian saya lulus tahun 2007 itu saya mulai istilahnya sambil belajar sambil ngajar juga. Saya ngajar di TK, ngajar di SD, ngajar di SMP, seperti itu. Saya bagi waktu. Jadi mengapa kok saya lulusnya molor itu karena saya juga istilahnya sambil bekerja, sambil ngajar di beberapa tempat sehingga agak molor seperti itu. Tapi jangan dicontoh loh ya. Tapi itu memang pengalaman luar biasa. Jadi di situ saya banyak sekali belajar karena saya tidak mau saya hanya di bidang satu ilmu saja. Saya harus punya banyak ilmu, istilahnya di bidang apa saja saya paling tidak harus mampu dan bisa. Saya kemudian mengasah bakatnya di nyanyi, kemudian di mocopat, di sesora, di ketopraan, wayangan. Nah, itu saya alhamdulillah ikut semualah. Saya cari pengalaman. Kemudian di tahun 2004 itu saya belum lulus, saya sudah daftar di Suara Jogja, itu penyiar radio sama bundanya Mbak Sinta. Nah itu jadi saya tahun 2004 sampai 2010 saya belajar jadi penyiar radio itu di Suara Jogja dulu. Nah di situ saya juga banyak teman, banyak saudara, banyak pengalaman, banyak link-link. Nah seperti itu saya kembangkan di situ, apalagi di Suara Jogja itu kan pakai bahasa Jawa jadi Jawa. Saya mau nggak mau harus nyinau basa Jawa itu. Nah itu pengalaman yang luar biasa. Kemudian setelah saya lulus, saya tahun 2007 saya juga daftar di sekolah SD Negeri Jatisawit itu. Saya masih kuliah, tapi saya sudah daftar jadi guru saat itu. Jadi saya berjuang betul itu Mbak. Saya harus bagi waktu kapan saya harus sekolah, harus bimbingan, kapan saya harus ngajar di beberapa tempat, saya harus bekerja. Saya kebetulan kalau Sabtu Minggu itu biasanya saya nyanyi di manten kayak gitu ya. Nah itu karena salah satu bakat saya alhamdulillah sama Allah dikasihkan di bidang seni vokal. Nah itu saya kembangkan di situ. Kemudian saya ini setelah ini ngajar di SD, saya sampai tahun 2000 berapa ya itu 2007 sampai saya lulus kuliah. Kemudian saya melanjutkan lagi tahun 2018 itu karena harus linier. Karena harus linier untuk pendidikan, karena saya ngajar di SD, jadi harus linier pendidikan PGSD lagi. Jadi dari pendidikan seni tari ke PGSD. Nah itu saya menempuh jalur pakai mahasiswa UT saya, jadi Universitas Terbuka. Itu hanya 1,5 tahun karena saya sudah latar belakang S1 seperti itu. Kemudian di tahun 2021 itu ada pengangkatan untuk P3K. Jadi saya 2021 mengikuti ujian P3K, 2022 sampai itu mendapatkan SK. Dan sampai saat ini alhamdulillah 14 tahun saya mengabdi, itu istilahnya berkahnya bisa saya di SD Negeri Jatisawit ini. Dari dulu Ibu memang sudah terjun dalam dunia seni ya. Nah, untuk dulunya itu suka seni itu dari keluarga atau memang dari diri sendiri, itu memang mencintai seni atau seperti apa Ibu? Oh iya, kebetulan kalau dari keluarga itu saya tidak ada darah seni ya Mbak ya, karena bapak saya petani, ibu saya pedagang. Tapi nggak tahu ya kalau dari simbah-simbah ya mungkin ya. Jadi kalau saya sendiri memang dari TK itu memang dulu sering saya lihat kalau anak-anak pentas kayak gitu, tuh wah pengen ikut nari, pengen kayak gitu. Nah
Terus di SD kebetulan kalau di SD itu kan dulu nggak ada ekstra nari ya. Belum ada ya. Jadi dulu di TK itu saya pengen nari, malah kepilihnya di senam. Nah, terus jadi kan gelo. Terus di SD ternyata nggak tersalurkan lagi karena nggak ada ekstra tari. Kemudian di SMP juga kebetulan nggak ada ekstra tari dulu. Nah, tapi saya ada temen yang dia itu ikut sanggar tari dulu ya di daerah dekat sekolah itu. Kemudian saya setiap minggu itu ajar nari di sana. Kebetulan juga beliau itu mahasiswa UNY jurusan seni tari dulu. Nah, saya belajar di sana. Kemudian saya kok sama ibu, wah kowe ki seneng nari. Nah, kamu seneng nari, mbok besok sekolahnya di SMKI saja kayak gitu kan. Terus oh ya udah Bu, besok dicarikan apa namanya info untuk pendaftaran siswa baru ya di SMKI. Akhirnya saya bermodalkan satu tarian dulu, minta tolong teman untuk ngajari tarian itu. Saya masuk ke SMKI ya akhirnya terus di sana saya banyak belajar itu. Jadi memang keinginan sendiri dari dulu itu memang pengen wah belajar nari kayaknya asik ya, kayak gitu enggak buat bahagia. Iya betul. Jadi dari seni itu kok kayaknya kok selain apa ya kita itu happy itu kok ternyata juga bisa menghasilkan uang ya ternyata ya. Nah kayak gitu. Job bisa dapat uang. Betul ya. Jadi kita bisa dapat banyak teman, terus banyak relasi, kemudian banyak pengalaman, jam terbang, kemudian juga bonusnya itu tadi dapat uang jajan. Gitu nggih. Lalu selanjutnya apa saja profesi yang pernah Ibu tekuni selama ini? Lalu seperti apa kisahnya dan profesi apa yang paling berkesan di hati Ibu? Oh ya, nggih. Kalau apa ya profesi kalau berkaitan dengan pekerjaan itu memang saya dari awal dari kecil itu pengennya jadi guru. Iya, karena saya terinspirasi dari guru SD saya itu wah kok kita kok berwibawa sekali ya ketika menjadi seorang guru itu. Nah, itu memang saya dari dulu itu tertanam dan sampai saat ini pun ketika saya membekali anak-anak didik saya itu ketika kita mempunyai cita-cita bermimpilah. Nah, karena dari mimpi itu kita akan mendapatkan motivasi, akan mendapatkan apa ya semangat untuk bisa menggapai cita-cita. Jadi memang dari dulu saya pengen menjadi seorang guru. Nah, kebetulan Tuhan kok memberikan kelebihan kepada saya. Saya bisa nyanyi, saya bisa nari, saya bisa rias, saya bisa apa ya istilahnya bisa membuat puisi, sesorah, bisa membuat geguritan dan sebagainya itu bonus. Nah, jadi dari situ memang banyak sekali prestasi-prestasi yang saya dapatkan selain non akademis. Karena memang kalau matematika seperti itu saya memang agak minim ya karena kalau di SMKI kan hitungan hanya sampai 8 kembali ke 1 lagi. Tapi ini tantangan besar ketika mengajar di SD mau tidak mau harus belajar matematika. Itu. Nah, terus untuk prestasi itu tadi saya kebetulan juga diberi kesempatan itu tadi saya punya skill untuk nyanyi, saya ikut lomba nyanyi, saya punya skill mau copat, kebetulan di bidang SD di Kabupaten Sleman ada lomba mau copat, saya ikut, kemudian ada sesorah di Dinas Kebudayaan, saya ikut, dan alhamdulillah semuanya itu mendapatkan hasilnya, itu juga tidak lepas dari doa serta usaha yang jelas seperti itu. Kalau yang profesi yang menyenangkan sebenarnya semuanya menyenangkan ya. Guru menyenangkan, jadi penyanyi juga menyenangkan, menjadi penyiar radio meskipun saya hanya berapa tahun ya dari 2004 sampai 2010 6 tahunan lah. Alhamdulillah juga berkesan sekali karena ilmu baru bagi saya, pengalaman luar biasa. Itu sih semuanya profesi yang saya lakoni, yang saya jumpai, yang saya terima ini kok alhamdulillah semuanya membahagiakan dan berkesan. Seperti itu. Nah, kan Ibu juga memiliki sanggar tari, sanggar tari Manggar Sejanjang. Nah, apa sih motivasi Ibu untuk mendirikan sanggar tari ini? Boleh diceritakan, Bu? Baik. Mulai dari awalnya ya, memang dari dulu saya sewaktu kuliah, saya itu pengen punya sanggar tari. Dan kebetulan dari sanggar tari itu kan
bukan pendidikan yang apa ya formal seperti Iya. di sekolah ya. Iya. Dan kalau di sini kan sanggar itu saya harapkan bisa berbagi ilmu. Jadi meskipun kalau di nari di sekolah itu kan kebatas waktu, Iya. kebatas tempat. Kalau di sini kan monggo silakan anak-anak yang mau belajar itu mulai dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, bahkan yang sudah SMA pun kita menampung untuk sama-sama belajar menari di sini. Juga. Ya, jadi tahun 2018 itu saya sebelum COVID ya itu kebetulan kita ada 30-an siswa yang masuk di sini ya. Itu sebelum COVID itu kemudian kami membuka kelas putra, membuka kelas anak TK PAUD, kemudian membuka kelas SD, kemudian membuka kelas SMP, bahkan kelas yang malam itu khusus untuk yang umum. Jadi dari SMA ke kuliah sampai ibu-ibu muda, iya, oke, itu juga kita apa ya memberikan wadah untuk mereka menyalurkan hobinya seperti itu. Nah, kemudian kalau visi misi kita yang jelas itu kita pengen mengenalkan budaya daerah, terutama budaya lokal kita yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga memberikan apa ya pemahaman kepada anak-anak bahwa kita jangan sampai malu dengan budaya kita sendiri. Kita harus bangga, kita harus mampu untuk melestarikan, mengembangkan, karena memang kalau bukan kita siapa lagi, seperti itu. Kemudian kita sempat off juga di tahun 2000 pas COVID itu 2020 sampai 2022 ya, baru kita mulai itu kembali 2023 karena PPKM kita belum berani kan, karena sekolah belum untuk tatap muka belum bisa, sehingga kami menyesuaikan untuk off dulu. Kemudian tahun 2023 itu kita baru mulai bulan Juli. Ya, bulan Juli itu kita baru mulai, kemudian anak-anak sudah melaksanakan uji kompetensi ini selama 2 kali ini. Pesertanya ya alhamdulillah sekarang 30-an juga kurang lebih. Masih apa ya? Jadi babat alas lagi Mbak Sinta, karena dulu sudah pernah jaya istilahnya, ya bukan jaya ya, istilahnya pernah maju kemudian off. Nah, ini harus dari awal lagi. Mulai dari awal lagi. Nah, itu alhamdulillah kita sudah mulai banyak lagi anggotanya seperti itu. Lalu apa yang menjadi motivasi Ibu kok diberi nama Sanggar Tari Manggar Senjajang itu? Apakah dari putrinya? Ya, betul. Kenapa sih ya kok Manggar Senjajang? Nah, itu apa artinya? Memang kalau secara filosofi itu kebetulan itu artinya manggar itu kan bunga kelapa ya, sejanjang itu kan dompolan. Nah, ini memang saya ambil dari nama kedua anak saya. Karena kebetulan saya dengan suami itu kok misinya sama, istilahnya pengennya mengambil filosofi dari pohon kelapa yang dari akarnya sampai ke ujungnya itu semuanya punya manfaat. Kemudian bisa hidup di mana saja, seperti pramuka itulah. Nah, itu terus kalau misal nama itu kan jarang ya kita apa namanya kita dapatkan, kita dengar ya. Loh, kok aneh kok ini. Nah, itu memang itu unik lah bagi kami, yaitu tadi harapannya dari manggar itu kan bunganya kelapa, dari awalnya itu kan bunga kelapa, sejanjang itu dompolan itu kan raket ya istilahnya. Dompolan itu kan sekumpulan. Nah, ini harapannya itu dari bunga kelapa ini tadi akan menjadi dompolan kelapa, menjadi sebuah komunitas kelompok yang nanti bisa besar, kemudian bermanfaat bagi semuanya saja yang ada di lingkungan sini, yang ada di baik itu anggotanya Manggar Sejanjang maupun dari di lingkungan sanggar sendiri, seperti itu. Sekali ya filosofi. Amin ya harapannya. Lalu selanjutnya selain mengajar dan melatih tari, kesibukan apa lagi yang Ibu Lia jalani saat ini? Untuk saat ini kebetulan saya hanya itu sih ya, hanya ngajar karena sekarang harus jam kerjanya sampai jam 3 ya, jadi ya full, kemudian 5 hari sekolah ya, 5 hari sekolah, jadi untuk sanggar itu saya dibantu teman, jadi saya tidak handle sendiri, tapi kalau hari Sabtu saya memang yang pegang sendiri karena libur ya.
Terus kemudian nyanyi di acara-acara event manten, kemudian event instansi kantor kayak gitu sih masih. Terus biasanya itu ada kita kan ada kayak uh, apa kalau kemarin itu ada sarasehan mau copat, kemudian ada workshop kayak gitu. Ngikutin aja, kita ngalir aja. Jadi tapi yang jelas positif itu aja. Iya, diikutin ya, Bu. Kita linggeng. Lalu bagaimana Bulia ini membagi waktu? Karena kan sebagai ibu rumah tangga, guru juga dan juga pemilik sanggar yang melatih anak-anak didiknya, itu pasti juga punya kesibukan lain kan, Bu, seperti mengikuti workshop, cara sehat dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana cara ibu membagi waktu itu? Ya, okay. Kalau membagi waktunya memang betul. Jadi seorang ibu itu manajemennya harus luar biasa ya. Jadi kita memang punya profesi yang bertubi-tubi, yang berdobel-dobel itu luar biasa mengatur waktunya. Jadi harapannya sih bisa seimbang semua ya. Jadi kalau dari saya itu tadi karena saya punya jam kerja dari 5 hari sekolah, jadi paling tidak dari jam 7 sampai jam 3 itu saya harus standby di sekolah. Kemudian saya membagi waktunya kalau disanggarkan karena seminggu 3 kali ya. Hari Rabu sore, kemudian Jumat sore dan Sabtu pagi. Untuk yang Rabu dan Jumat itu dihandle oleh teman saya, asisten saya. Karena mulai jam 3 sampai jam 5. Nah kebetulan kan saya baru pulang kan jam 3, otomatis kan saya nggak bisa ya untuk awal itu. Kemudian saya pegang yang kelas putra hari Sabtu, seperti itu. Jadi kita join lah kerjasama. Kemudian kalau yang nyanyi itu ya jelas saya nggak bisa meninggalkan kewajiban itu ya. Jadi nyanyi masih cuman nggak bisa di pas jam kerja. Jadi kalau saya ambil waktu sore, malam atau saat libur kayak gitu, misalkan Sabtu Minggu atau pas libur tanggal merah seperti itu saya ambil kayak gitu. Jadi kita memang benar-benar harus memanage waktunya. Kemudian sebagai ibu rumah tangga memang betul. Jadi kayak ya apalagi kalau pas suami dinas keluar ya. Jadi harus dari pagi itu dari subuh itu sudah harus berkegiatan full, harus membagi waktunya kapan ini. Tapi alhamdulillah semuanya anak-anak suami juga mendukung. Jadi selagi itu positif, kemudian bisa mengatur apa ya istilahnya kewajibannya di rumah juga kewajiban ketika bekerja seperti itu tetap balance ya, tetap imbang, itu saya kira nggak bermasalah gitu. Okay. Kalau yang berlatih tari itu tarinya tari klasik Jogja semua ya Bu, atau ada tari lain? Kalau di sanggar kami itu memang kita bagi menjadi 3 kelas, kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A itu untuk yang TK mulai dari PAUD, TK, SD kelas 3 sampai ke kelas 3 itu kita ambil materi tari kreasi baru. Ya, terus kemudian yang SMP itu kita ambil materi yang klasik diselingi nanti dengan kreasi baru juga. Kemudian untuk yang kelas putra kita dasari untuk yang klasik. Jadi biar tahu, jadi mereka itu benar-benar didasarkan tari klasik supaya apa? Supaya nanti kuat mereka. Karena kalau kreasi baru itu kan pengembangan dari klasik. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk kurikulum kita memang kita buat seperti itu. Jadi memang harus ada yang klasik dasarnya, kemudian kita ada yang tari kreasi baru seperti itu. Kemudian kita juga maju untuk persiapan FLSSN dan lain sebagainya, itu kita membuat garapan. Jadi seperti itu. Ya. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda yang pada saat ini generasi muda itu cenderung lebih asik dengan gawai daripada berbaur dengan budaya di sekitarnya atau dengan lingkungan sekitarnya. Oke. Ya ini memang apa ya, kita memang nggak bisa memungkiri ya Mbak bahwasannya kalau di kemajuan teknologi itu memang kita nggak bisa stop ya. Tetapi paling tidak kita bisa membekali para generasi muda ini untuk tetap bisa bijaksana lah menggunakannya. Karena apa? Karena saat ini memang arus dari luar itu cepet banget seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang ini kan lebih seneng itu tadi nyenuk
nyekeli handphone dibanding dengan kegiatan yang luar. Nah, ini kemudian saya sebagai seorang pendidik pun juga punya PR besar itu loh. Makanya saya sebagai seorang guru juga harus benar-benar selain bisa memodifikasi media pembelajaran pada saat belajar, kemudian membuat pembelajaran yang menarik di kelas supaya anak-anak itu nggak bosen, kemudian juga memberikan lingkungan belajar itu yang nyaman, kemudian kita bisa belajar dari lingkungan sekitar. Jadi tidak melulu dengan teori, tetapi kita bisa ajak anak kita bermain di luar, misalkan mengenal lingkungan seperti itu. Jadi memang apa ya istilahnya, anak-anak itu cenderung dia lari ke gadget itu karena jemu, ya karena bosen dengan kadang orang tua asik kegiatan sendiri, si anak asik dengan handphonenya sendiri. Nah itu memang apa ya, manajemen pengaturan waktu di rumah. Anak bolehlah, karena kan memang anak tidak boleh juga ketinggalan dengan dengan IT ya, tidak boleh ketinggalan. Tetapi sebagai orang tua juga harus bijaksana di situ. Pada saat menggunakan juga harus pendampingan supaya anak itu tidak selalu terjerumus ke yang lain ya, karena sekarang kan YouTube, kemudian banyak TikTok, kemudian game itu ya, itu banyak sekali yang istilahnya kalau kita tidak kontrol, anak-anak menjadi kebiasaan yang sulit untuk dipisahkan. Nah, itu jadi memang harus kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik itu memang harus betul-betul bisa mencari atau bisa memberikan solusi kepada anak-anak kita seperti itu. Kalau untuk generasi muda ya itu kita harus bijaksana menyikapinya. Yang jelas jangan sampai kita terbuai atau mengarah dengan kebudayaan barat ya, kebudayaan luar ya, tetapi kita harus bisa menyaring, kita harus bijaksana menggunakan teknologi informasi itu tadi, seperti itu, Mbak. Baik, Ibu, terima kasih atas pesannya. Baik, teman-teman, itu tadi wawancara kami bersama Ibu Lia. Banyak sekali informasi, ilmu, dan manfaat yang kita dapatkan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Desita Tia Cahyani, pamit undur diri. Ya, nggak ditutup nggak? Teman-teman, itu tadi wawancara kita bersama Ibu Lia. Banyak sekali informasi, ilmu, dan manfaat yang dapat kita ambil. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian ngobrol penuh inspirasi kita pada kesempatan kali ini. Saya Desita Tia Cahyani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.